Gimana perasaannya WFlo punya partner seperti Brodin dan gimana juga sebaliknya? Selama di season 2, siapa sih bintang tamu paling berkesan menurut kalian? Apakah kalian sudah punya pasangan? Halo, what's up Sobat Himit? We are back again dengan aku Brodin dan... Aku Flo. Oke, gila sih udah gak terasa ya kita sekarang udah... Bulan Desember ya, udah mau Januari. Udah closing gitu ya, bikin closing. Betul banget. Tapi BTW kemarin kan Brodin di episode kemarin gak ada aku ya. Jadi kayak pasti rindu banget ya sih kalian semua sama aku kayak. Iya, di kemarin gak ada ini ya, gak ada samaan ya. Gak ada yuk Flo ya. Oh siap yuk Flo ya. Jadi guys, maaf Flo lagi sibuk ya kan, gak apa-apa ya. Hari ini konsepnya agak beda karena sebenarnya juga beda karena ini bukan syuting podcast lagi tapi sudah masuk ke closing season ya. Podcast season 2. Gak kerasa udah berapa episode? Udah 5 kita. 5 episode bareng sama aku dan Brodin. Satunya gak sama aku sih, cuma 4 berarti sama Mbak Flo. Sama si Arya itu ya. Ngambil tempat ya kan? Aku. Jadi hari ini kita mau ngapain Brodin? Hari ini kita mau bikin video ini closing ya kan? Closing apa ya namanya? Closing podcast. Iya. Kalau yang kemarin kan cuma kayak ngomong nggak jelas gitu kan ya waktu season 1 season 2. Kali ini kita mau bikin agak spesial yaitu dengan adanya Q&A. Ya pasti semuanya Sobat Tim pasti penasaran banget gimana sih podcast ini berjalan, siapa aja, pengalaman apa aja dan apa aja Din? Ya, semua hal-hal yang menarik selama yang ditanyain sama teman-teman sih. Kemarin kita udah bikin ini. Bikin di Snapnya, Instastory-nya, IG-nya Himit. Dan 3.000 orang sih. Ada 17.000 manusia yang tanya. Ya. Oke. Ada, kita tuh bingung gitu loh milih yang mana. 30 menit yang lalu aku lihat masih 3.000, sekarang udah 17.000 ya. Betul sekali Brodin. Langsung aja Din kita masuk ke pertanyaan pertama. Tapi kayaknya agak kurang enak ya kalau kayak gini kita nggak maem. Hari ini kita disponsori sama apa ini? KFC. Kok KFC? Salah ya, itu logonya udah M gini loh. Apa? Oh, ini McD. Udah M. Jadi kita akan sambil jawab sambil makan aja. Pertanyaan pertama, gimana sih perasaannya Mbak Flo ataupun Brodin? Iya, sama dulu. Gimana perasaannya Mbak Flo punya partner seperti Brodin dan gimana juga sebaliknya? Aku dulu? Ya, Mbak Flo dulu kan pertanyaan, sesuai dengan pertanyaan. Oke, aku jawab. Jadi pertama kali itu aku tahu Brodin dari ya salah satu kegiatan inilah ya, perkaderannya IT. Sedih. Aku kenal Brodin, terus ya udah aku kayak suaranya beda ya sama yang lain kan, kayak yang lain kan dia. Kayak gimana tuh? Kayak gini gitu loh. Kan Kayak rata-rata suaranya kan biasa aja gitu. Kayak cowok-cowok normal. Ya udah akhirnya aku nyoba ya udah kayaknya cocok deh buat temenin aku nge-podcast. Ya udah akhirnya aku kontak, dianya juga mau. Lakinya itu dia juga mau gitu, nggak pakai dipaksa gitu, dia kayak iya Mbak, iya. Dan akhirnya sebenarnya itu aku nunggu dipaksa. paksa aku. Tapi nggak perlu dipaksa. Ternyata anaknya juga menginginkan gitu bisa ada di Himit Podcast ya Adin. Betul. Jadi terus awal ketemu dia itu dia nggak segini, nggak seramai ini. Kalau kalian inget di episode pertama kali kayak ini videonya. Kayak gini, mukanya aja ya, tling. Dia tuh kayak diem, yang kayak jaim. Bahkan, ini kalau kalian mau tahu, dia ngechat aku gini, Mbak Flo, aku tuh sungkan. Ingat gak sih? Jangan dibongkar. Ada chatnya. Dia tuh sungkan katanya, aku tuh sungkan gitu. Ternyata setelah itu ya banyak lah juga, namanya juga masih baru kenalan ya, ada masalah-masalah ya juga, namanya juga dia masih kecil guys ya. Jadi ya udah. Masih baby face juga sih. Oh enggak ya? Aku sih masih baby face. Oh iya, kebalik ya. Masih kebalik. Jadi kayak gitu sih, dan ya udah ternyata dia bisa mengemban tanggung jawab dengan baik gitu. Alhamdulillah. Ini pencitraan doang sih guys sebenarnya. Pencitraan ya, waduh nggak ikhlas juga sih jawabannya ternyata. Oke, kebalikannya gimana nih Din? Gimana perasaan kamu? Bukan perasaan sih, kayak impression kamu terhadap aku. Waktu ini kan, punya partner sama yang gitu kan, kayak first impression. Pertamanya sih, ya kan sama sih kenalnya kan gara-gara ada kegiatan kan, suatu kegiatan gitu. Terus kayak ngelihat
oh Mbak Flo kalau ngomong kayak gini suaranya kan kayak ya beda lah gitu ya kan, kayak presenter banget, host banget gitu, MC banget gitu. Sombong banget nih aku langsung. Pencitraan sih ya. Terus Terus habis itu dikasih tahu sama Mbak Kila. Oke. Gitu. Kan waktu disuruh ini loh Mbak yang tanya-tanya sama cutting gitu. Oke. Tentang organisasinya itu dikasih tahu katanya di Himit tuh ada divisi namanya broadcasting. Nah itu isinya ngebikin podcast gitu ya kan. Terus aku kepoin lah ya di waktu itu masih nggak ada YouTube kayak gini ya kan. Iya masih Di di Spotify. Ya, masih Spotify ya. Padahal bikin konsep aku loh. Ya itu terus aku dengerin di Spotify. Kayaknya asik deh kalau apa tuh nge-podcast bareng sama Mbak Flo gitu ya. Ya akhirnya ya udah, terus akhirnya kita ketemu di episode 1 ya, yang waktu aku masih canggung. Sebenarnya tuh aku nggak canggung sih sebenarnya, sungkan. Cuman yang nggak tahu ya kan kayak baru ketemu orang gitu ya guys ya. Apalagi ketemu cewek gitu ya kan. Cantik lagi ya. Aduh, iya sih, cewek kan soalnya. Itu terus ya pertama sebelum kenal banget sama Mbak Flo sih ya aku ngelihatnya kayak apa sih ini orang ini kayak asik sendiri gitu lah ya kan. So asik guys katanya. Soalnya juga belum kenal kan waktu itu kan. Terus akhirnya semakin kesini semakin kenal, jadi kayak terbiasa banget, aku sampai bosen kalau dimarahin sama Mbak Flo gitu ya kan. Jadi kayak dikit-dikit dia gini. Oke siap bos, aku jadi siap main gitu ya. Ya bro. Itu sih kalau kesannya sama Mbak Flo ya, perasaan sama Mbak Flo. Jadi sebenarnya kita sama-sama batin ya guys ya. Actually. Batin ya. Masuk ke batin tuh ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Bacain Din. Oke, di pertanyaan selanjutnya. Selama di season 2, siapa sih bintang tamu paling berkesan menurut kalian? Siapa dulu kita sebut? 1, 2, 3. Sebut apa nih? Yang Jepang. 1, 2, 3. Oke, Brodin dulu. Yang paling ya? Yang paling berkesan. Episode berapa dan sama siapa? Kalau ini sih ya, kalau yang paling berkesan menurutku sih sama Mas Rafli ya. Sama Mas Rafli. Soalnya viewersnya banyak. kita naik di situ ya kan. Kita naik gara-gara itu juga. Tapi yang lain juga keren sih, enggak kalah keren. Kesannya apa sama Mas Rafli? Kesannya sama Mas Rafli sih setelah syuting itu masih berhubungan sih, tetap kayak dikasih tahu itu gini. Jadi peduli. Ya yang lain juga peduli sih, cuman lebih deket aja gitu sama Mas Rafli. Tamu yang paling berkesan itu sebenarnya semuanya berkesan ya, karena kan kita punya tema dan cerita yang susah dong pertanyaan. Enggak, aku pakai bridging dulu. Oke. Nah itu semuanya itu menurutku menarik, berkesan. Cuma yang paling berkesan banget itu waktu yang rame-rame. Yang apa tuh? Yang kita berdiri maba. Di Remaba. Karena menurutku waktu episode itu kan sayangnya online ya. Iya, sayangnya online. Cuma aku suka banget itu lo punya kayak orang rame-rame banget yang kayak ada Ella, ada Ardi, ada siapa? Yusril sama ada Dania, kayak rame-rame gitu tuh enak gitu loh. Apalagi orangnya juga yang julid able gitu kan. Julid. Gimana ya Bun? Sebagai Himit Julid tuh, admin Himit Julid, aku kayak suka banget itu loh, kayak rame-rame. Jadi berkesan banget itu. Karena kan jarang juga ya Bun rame-rame Bun. Biasanya kan cuma sendiri, berdua, bertiga gitu kan, kayak yang maksudnya kamu, aku, dan tamu gitu. Cuma itu berkesan banget sih karena rame-rame. Mungkin kalau next masih bisa, kalau berdiri yang nge-podcast season 3, boleh undang aku rame-rame gitu kan. Jadi ini ya, jadi apa? Wedi Info Julid gitu boleh. Gantian nanti di season Brodin Mbak Flo jadi bintang tamu ya. Betul. Tunggu ya guys. Boleh. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Kita nggak boleh lama-lama juga guys, soalnya ini kita nggak di parkiran McD soalnya. Agak buka dapuran ya Bun. Yang ketiga, gimana sih proses bikin podcast dari awal sampai jadi dan diupload ke YouTube atau Spotify-nya Himit? Yang pertama, karena aku jabatannya lebih tinggi daripada Brodin. Ya orangnya juga lebih tinggi samain sih memang. Enggak sih, gak apa-apa ya. Gak, maksud itu karena jabatanku lebih tinggi daripada Brodin, aku tuh biasanya mengajarkan Brodin untuk bisa bikin mikirin mau temanya gimana. Pertama itu yang penting tema dulu ya Din ya. Oke nih, kita kasih tulisan tips membuat podcast. Asik. Biarkan editor bekerja keras ya. Tips gitu kan. Yang pertama itu tentuin dulu membahas apa. Misalnya kayak waktu sama Mas Rafli itu kita bikin kan Din ya, mau temanya tentang gimana sih prestasi mempengaruhi akademik atau sebaliknya gitu kan.
Nah baru dari situ kita yang kedua cari judulnya. Lomba tentang Ya tentang lomba temanya, tentang lomba dan akademik gitu kan. Nah habis itu barulah yang kedua bikin judulnya ini mau bahas apa aja dari judul itu. Nah baru yang ketiga, yang paling penting itu cari dulu narasumbernya. Karena kalau nggak ada narasumber, agak susah juga gitu. Misalnya kamu maunya lomba menggambar, tapi yang kita dapat narasumbernya orang yang lombanya itu IT kan nggak nyambung ya. Jadi susah sih ya kalau susah kayak gitu ya. Tolong ya ibu ya. Betul. Jadi mungkin yang ketiga cari narasumber dulu yang paling penting. Baru setelah narasumber, ini Brodin lah yang aku tugaskan untuk membuat skrip dan apa aja yang mau ditanyakan ke si narasumber tersebut. Tapi jangan lupa juga ketika udah dapat narasumbernya kita harus ngepoin juga. Kita harus Iya kenal profilnya. Kayak di stalking ini gimana orangnya gimana gitu. LinkedIn biasanya ya. Kalau punya, kalau nggak punya dari Instagram atau kontak langsung sama orangnya briefing, tanya-tanya biar kenal. Jadi waktu kita nge-podcast tuh nggak kayak orang yang canggung gitu loh, tapi kayak yang udah, bro gitu. Biar SKSD gitu ya. Nggak apa, iya begitu. Habis itu kalau udah saya bikin skrip, yang terakhir ya briefing dan syuting. Terus habis syuting kita serahkan ke editor ya. Habis dari editor ya udah kita ini apa? Kita revisi dulu sebelum upload. Ya pokoknya revisi dan biar layak lah ditonton gitu ya. Iya, layak didengarkan dan ditonton sama sobat Himit semua yang di rumah tentunya. Cina. Gitu kayak guys. Gitu teman-teman. Entah editornya kasihan ya banyak ini. Banyak sekali footage-nya ya. Selanjutnya, baca Din, nomor 4. Apa aja susah senang yang dirasakan kalian selama Himit Podcast? Kamu susah apa senang? Kamu jawab yang susah. Kalau sekarang senang sih ya. Enggak, kamu mau jawab yang susahnya apa jawab yang senangnya? Aku jawab yang senangnya aja. Oke, aku yang susahnya. Karena aku yang banyak susah ya di sini Bunda ya. Oh gitu ya. Oke, iya sih ya, boleh. Oke, apa nih? Susahnya Brodin apa sih gitu, Mas? Oh iya, berarti dua-duanya. Senangnya. Iya. Oke, kalau susahnya sih yang pertama dulu ini ya. Bangun chemistry dulu pertama sih susahnya ya kan. Soalnya ya Mbak Flo sebagai kakak tingkatku ya kan. Ya biasa lah ya, adik tingkat sama kakak tingkat kan agak susah gitu ya. Cuman jangan ditiru sih ya. Kalau gampang berkenalan ya gampang aja gitu. Cuman dulu aku gengsi aja gitu, kayak Mbak Flo kan ceria banget gitu ya, banyak temennya juga gitu. Kayak gitu. Meanwhile aku tak punya teman. Terus susahnya juga kita kekurangan alat dulu ya kan, kita nggak ada alat. Oh iya betul banget. Sampai sekarang sih masih belum proper, tapi ya lumayan sih kalau sekarang kan. Terus udah deh, jangan kebanyakan susah ya, nanti senangnya apa? Susah ya kan, senang aja. Senangnya sih bisa berkenalan dengan para bintang tamu yang keren-keren ya kan. Terus bisa belajar bangun chemistry sama partner gitu ya kan. Sampai akhirnya ya kita bikin vlog kayak ini. Jatuhnya ke vlog ya. Iya, ini nggak podcast sebenarnya ya. Dan juga closing udah anggap aja podcast lah ya. Kan kita buat acara kok, kalian yang ngatur. Aku julid banget ya Bun. Maaf ya. Udah. Gitu. Terus senangnya apa lagi ya? Bisa ini sih berkoordinasi bareng sama tim. Udah, kalau dari Brodin itu aja sih. Iya aku ya. Susah yang paling kerasa banget karena kerjaanku ya. Itu adalah bikin konsep podcast awalnya. Itu susah banget buat aku awalnya, kayak sampai meleduk kepalaku. Bikin konsep itu agak susah banget karena juga membangun tuh mengawali itu susah loh daripada melanjutkan, bener nggak? Iya betul. Mengawali lagi, bentar. Apalagi season 2 ini kan beda banget sama season 1. Jadi aku istilahnya kayak membangun ulang gitu sesuatu yang udah berdiri itu susah banget. Kayak mikir konsepnya juga. Yang kedua susahnya itu adalah menyatukan satu isi kepala jadi satu tuh susah banget guys. Apalagi Brodin sama aku tuh punya pemikiran yang kadang-kadang tuh dan selera yang berbeda juga. Ya selera, cara berpikir yang benar-benar beda. Jadi ketika disatukan ya jujur susah banget, kayak kita juga pernah sampai selek juga sampai ya. Selek. Sering sampai sekarang juga masih sering selek gara-gara. Oh gitu ya? Oh, belum bro ya? Belum bro gitu. Aduh, ya namanya juga kan beda kan, kerja sama pertemanan tuh beda. Karena bagiku tuh kalau kerja gitu. Nah mungkin itu juga sih susahnya. Habis itu susah yang ketiga
Itu tempat ya guys, jujur nih tempat Ya, paling susah banget ke tempat. Dan alhamdulillah terima kasih banget buat Mas Alif yang udah memberikan kesempatan kita syuting di tempat di Kopi Gober tentunya. Itu Ya, bener-bener tempatnya kayak gini guys. tempatnya di Sinting. Nah, itu sangat-sangat benar-benar membantu banget aku sama Brodin yang kayak kita kan juga masalah biaya juga ya, masalah biaya ABCD itu susah banget. Jadi alhamdulillah dengan support yang kayak gitu, alhamdulillah ya kita bisa syuting di tempat yang bagus Dan bebas juga ya. bebas juga, alhamdulillah. Yang susah kita juga kayak Brodin, tapi senengnya banyak juga ya guys. Ketemu aja tuh udah seneng banget ya sih. Seneng banget. Ketemu aja udah seneng Soalnya, banget. Waduh, gila sih kalau Setelah hektik kuliah, ketemu guyu-guyu, syuting dengan happy itu jujur aja tuh senang banget gitu buat aku. Apalagi memuaskan itu. apalagi buat aku sama Brodin tuh mungkin ngomong itu kayak apa ya? Kayak obat Apa? gitu nggak sih ngomong itu? Iya sih. Kalau lagi sumpek tuh kalau ngobrol tuh kayak hilang gitu loh sumpeknya. Jadi Obat lagi ya kan? senang kita. Kita senang sekali gitu loh. Like a morphine ya. Capek mbak. Bercandanya Brodin tuh itu guys kadang-kadang. Enggak sih Gak guys. lucu. Berusaha, saya masih berusaha untuk lucu di depannya Mbak Aful sih guys. Capek banget loh. Apalagi senangnya, apalagi? Senangnya aku ketemu cowok ganteng itu masuk senang. Emang ya, orang satu ini ya. Kesenangan wanita guys. Oke. Maaf ya. Mau jadi malu. Pertanyaan kelima. Oh ini penting banget Ding. Siapa aja tim di balik layar Himit Podcast? Kalau sekarang nggak ada ya. Kalau sekarang nggak ada sih. Sekarang ini rumput sih ya. Agak rumput sih ya. Siapa aja ya? Pasti aku dan Brodin, walaupun kita tampil di depan, Di depan, di belakang juga tetap kerja ya guys. di belakang layar lebih tepatnya ini sih teman-teman anak divisi videografi. Oh ya, videografi. Kita thanks dulu buat ini dulu kali Kadep ya. Karena Oh, iya. karena si Cesar selalu datang dan membantu ya, turut serta dalam pengerjaan podcast ini. Kalau nggak ada Cesar, kadang-kadang kalau aku yang lupa ngingetin, Cesar ada. Mas Cesar tuh kalau kalian tahu ya. Kasih mukanya dulu ya. Iya. Ini Cesar. Oke. Kalau kalian tahu masih ya. Kok masih? Kalau kalian tahu. Kalau kalian tahu ya guys ya. Mas Cesar itu bagian ini kalau waktunya kebanyakan itu madeg. Kayak gitu-gitu aja. Sebenarnya syuting yang paling ramai itu ya waktu kita syuting sama Mas Rafli sih emang ya. Ada lengkap semuanya, ada Mas Cesar gitu-gitu. Terus siapa lagi ya? Oh ya thumbnail cantik di Spotify dan YouTube itu thanks to anak kreatif desainnya Medinfo tentunya. Ini Mas Ting. Ini namanya Ade Bayu guys. Fotonya gede ya di sini sepanjang ini ya. Itu buat yang bikin thumbnail dan apapun yang di Spotify atau di YouTube itu kreatif desain. Kalau yang bikin caption, ini ada Anissa di sini. Ting. Ada juga ini di sini. Ada Ibu Ai. Ting. Itu yang bikin caption atau apapun yang berhubungan sama tulis menulis ya. Promosi secara tulisan-tulisan tuh yang promosi mereka ini. Ting. Dibantu juga sama ini. Siapa ini? Gila. Ini ada Mbak Kila. Ting. Nah, editornya susah ya. Semangat ya editor. Apa ya? Ting, ada Kila. Terus yang paling penting juga pastinya yang rekam sama editornya. Iya. Yang rekam di sini ada 3 orang ya. Ha-ha. Di sini Nafis. Ting. Di sini ada Mas Ardi. Di sini ada yang paling penting Fes. Ting. Si orang paling paling sibuk. Si paling sibuk. ke- Karena sebenarnya yang edit itu Fes ya guys ya di sini. ini. Ting. Ini ngerekam sekalian ngedit ya. Ya di sini orangnya ya. Itu kita yang kerja juga di balik ini. Jadi sebenarnya kita mau big thanks banget buat Medinfonya Himit ya guys. Karena selalu support dan membantu kita dalam pembuatan podcast ini tentunya. Betul banget. Karena kalau nggak ada mereka kita juga nggak akan jalan. Thanks buat aku juga. Thanks buat Brodin juga ya. Kok thanks buat diri sendiri nih ya ceritanya. Agak pamer ya kerjanya. Pertanyaan menuju terakhir. Aidin, Pertanyaan menuju terakhir ya. yang nomor 6 dulu aja. Ntar pertanyaan terakhir dari Nafis, spesial. Kesan untuk season 2 dan pesan untuk season 3. Oh berarti Kesan dari kamu, pesannya dari aku. gitu. Iya dong, kan pesannya aku kan nggak pengen season 3. Oh iya, ya kan berarti kesannya dari kamu, pesannya dari aku. Kesannya di season 2 enak. Kok enak ya? Iya. Apaan sih, nangis aku.
Kesannya asik ya kan, soalnya diajarin juga sama Mbak Flo. Jadi Mbak Flo ini nggak pelit guys, beneran nggak pelit. Jadi kayak Mbak Flo tuh sering kayak bilang ke aku, gini loh Din ya kadang agak marah sih ya, tapi ya nggak apa-apa sih ya, itu bukan marah-marah gitu, ngasih tahu aja. Aku nggak pernah marah actually, pernah dikit kali. Lanjut. Si paling nggak mau disalahkan ini ya. Itu kesannya enak, satu kata enak. Itu aja? Iya. Itu aja? Iya, kesannya itu aja. Oh iya, oke. Kesan dari Brodin itu. Nah ini pesan ya dari aku untuk. Tapi nggak mau ngasih kesan juga? Enggak. Oke. The girl always right and the boy always left. Itu loh. The girls always right, the boys always left. Tahu artinya nggak? Iya. Tahu artinya nggak? Dia nggak bisa Inggris guys. Lanjut. Pesanku untuk season 3 adalah yang pasti siapapun kamu yang bakal gantiin aku, walaupun nggak akan bisa. Gitu ya, jahat sekali bunda ya. Siapapun kamu, jangan di-crop ya, aku nggak mau di-crop. Siapapun yang gantiin aku nantinya, semoga bisa berkontribusi dengan baik. Amin. Juga orangnya harus tanggung jawab, semuanya sekali punya tanggung jawab, nggak boleh dilepas. Itu pesan dari aku, karena orang kalau nggak bisa komit itu susah banget guys. Karena hal yang penting tuh komitmen gimana. Yang kedua, buat Brodin juga berarti ya, semoga nanti ketika menjabat menjadi seorang staf ahlinya Medinfo, bertanggung jawab juga dengan baik, mendidik adiknya dengan baik. Karena ingat, aku sama Brodin tuh selalu pesan ke Brodin itu adalah, aku tuh nggak mau kayak kamu di sini tuh kerja, tapi aku mau di sini kamu tuh belajar dan akan mengajari nanti. Asik. Belajar gimana caranya ngomong dengan pede, gitu-gitu guys. Ini ada apa ya? Sebentar guys. Oke guys, we back again. Tadi kameranya overhead kayak kepala kita. Terus sampai mana ya? Saya pesan ya, pesan ke Brodin itu pokoknya tanggung jawab. Terus bisa jadi ini ya, mungkin buat Brodin, nanti kalau kamu punya pasangan jangan telan suaranya ya. Oke ya. Berdasarkan pengalaman ya Bun. Itu sih paling penting. Jadi semoga di kedepannya Himit Podcast season 3 itu lebih baik lagi daripada seasonku. Semua kekurangan di seasonku perbaiki di seasonmu. Gitu terus selanjutnya guys. Apapun evaluasi di season ini dibenarkan di season depan. Regenerasi ya. Nah, ketemu orang-orang baru lagi. Kita jangan lupa sama aku ya. Kayaknya nggak ada yang bisa lupa sama aku deh. Apa? Kayaknya nggak ada yang bisa lupa sama aku sih kayaknya. Waduh, iya juga sih ya. Ikonnya ya kan. si pencipta Himit Podcast nih. Oke, pertanyaan terakhir dan ini request dari Nafis yang tadi. Nafis. Oh, yang Nafis. ini orangnya ya. Nafis yang ini. Dia bertanya ke kita. Gimana tuh? Yang ini loh. Baca coba. Itu Mbak Flo aja ya yang bertanya ya. Oke. Pertanyaan wajib Mbak Flo. Apakah kalian sudah punya pasangan? Sudah tahu jawabannya ya? Ini sudah terbaca tanpa dijawab ya guys ya. Oh, jawabannya kalian bisa lihat di IG ku di sini. IG ku juga di sini. Kalau kalian nggak nemu cowok berarti nggak punya pasangan. Terima kasih. Kayaknya itu questionnya udah habis ya Din ya? Iya udah habis. Udah banyak banget ya. Yang lainnya sama kan ya? Yang lainnya mungkin ya basic-basic yang lain juga lah ya, sama. Oke deh, mungkin segitu aja guys closing untuk season 2. Mungkin dari aku minta maaf kalau ada kesalahan baik perbuatan maupun ucapan dan ya dimaafkan. Kamu udah ngomongin see you gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah nonton video ini, video closing season 2 ya kan. Kita bertemu lagi di season 3 dan bakalan tetap ada aku sama ada partner baru ya kan. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih banyak udah nonton ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.